Damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait kapitalisme, komunisme, dan globalisasi. Untuk itu, saya akan memandu presentasi pada kali ini, sekaligus akan menjadi pemateri pertama. Kapitalisme. Seperti yang terlihat pada gambar, Adam Smith merupakan salah satu tokoh kapitalisme. Adam Smith memandang bahwa pasar harus memiliki kebebasan dari intervensi pemerintahan agar tugas pemerintah di sini adalah sebagai pengawas dari semua pekerjaan masyarakat. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap-tiap orang untuk mengendalikan sistem ekonominya sendiri, baik dalam industri dan lain sebagainya, untuk mendapatkan keuntungan. Di sini ciri-ciri kapitalisme adalah yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi. Dua, kepemilikan alat-alat produksi oleh individu. Tiga, ekonomi sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, pemerintah memiliki peran yang sangat kecil dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian untuk mendapatkan laba dan juga mengejar keuntungannya sendiri. Dan yang terakhir adalah individualisme yang didasarkan oleh materialisme. Berikutnya, kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme yang terus tumbuh di Indonesia sampai saat ini ternyata tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Akar kapitalisme di Indonesia ternyata sudah ada sejak berlakunya sistem tanam paksa dari VOC. Kekejaman sistem tanam paksa oleh Belanda ini jadi bentuk nyata dari kapitalisme, yakni Belanda memeras kekayaan pribumi demi memenuhi kepentingan pemerintahannya sendiri. Setelah sistem tanam paksa ini hilang di Indonesia merdeka, kapitalisme di Indonesia berkembang dengan bentuk imperialisme baru. Pada masa Orba, modal-modal asing mulai masuk ke Indonesia dan gap antar masyarakat yang punya modal dan tidak punya modal pun makin terlihat. Sayangnya sampai saat ini, sistem kapitalisme masih berkembang di Indonesia, yang mana kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Meskipun begitu, kita pun bisa melihat upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, yang bisa dilihat dari kasus Freeport di Papua, yang akhirnya 51% saham bisa dikuasai oleh Indonesia. Pengertian komunisme. Komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme sendiri pada KKBI merupakan paham atau ideologi atau dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikan dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunisme juga adalah ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme. Tujuannya untuk menggantikan kepemilikan pribadi ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal. Setidaknya alat produksi utamanya misalnya tambang dan pabrik dan sumber daya alam. Ideologi politik di balik komunisme. Para filosofi Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels pertama kali menguraikan dasar
bagi ideologi komunis dalam karya mani mereka Manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Menurut Marx, masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yakni borjuasi dan proletariat. Kaum borjuis memiliki semua alat produksi dan menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan. Sedangkan proletariat adalah kelas pekerja yang bekerja untuk borjuis demi pengembalian yang kecil. Hasilnya adalah perjuangan kelas yang tak terhindarkan bermain dalam peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Revolusi Prancis. Marx menganjurkan untuk sistem politik tanpa kelas baru di mana kaum proletar akan mendominasi. Masyarakat yang sempurna ini akan dicapai dengan memberontak dan mengganti sistem yang lama. Komite Perencanaan Pusat kemudian akan dibentuk untuk membantu kelancaran proses transformasi. Negara kemudian akan layu ketika masyarakat komunis tanpa kelas terbentuk. Secara teori, ini akan menciptakan masyarakat komunis di mana kesetaraan berlaku. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam aspek ekonomi ini, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Globalisasi ekonomi pada intinya adalah suatu kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batas-batasan wilayah negara ya. Globalisasi perekonomian ini memudahkan keluar masuknya barang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring berjalannya waktu, globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara. Faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih ke perdagangan internasional ini. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara lebih mudah, dan juga kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa harus tatap muka. Ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Kemudian ada ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari suatu negara ke negara lain. Produk ini juga tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Di sini saya akan menjelaskan aspek globalisasi. Dalam perkembangannya, globalisasi dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek ekonomi, yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional, di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah.
melalui berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lain-lain. Yang kedua, aspek sosial budaya yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-pop dan lain-lain. Yang ketiga, aspek politik. Era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti World Trade Organization atau disingkat menjadi WTO, World Bank, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri globalisasi. 1. Perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Contohnya dengan kemajuan teknologi saat ini yang mampu membuat kita menjadi lebih efisien. Adanya ojek online juga bisa menjadi salah satu tandanya globalisasi yang ada di Indonesia. 2. Pasar produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di tiap negara menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi. 3. Meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama adalah ciri-ciri globalisasi, misalnya meningkatnya masalah bersama pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Dalam hal ini, masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan. Tidak hanya satu negara saja yang mampu menyelesaikannya. 4. Adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Pertukaran budaya menjadi contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mudah ditemukan. Kemajuan teknologi ini membuat interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, kegemaran generasi muda terhadap budaya-budaya asing. Dampak globalisasi. Dampak positif dari globalisasi. 1. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. 2. Kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dampak negatif dari globalisasi. 1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. 2. Mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. 3. Rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. 4. Maraknya penyelundupan barang-barang ilegal. Upaya menghadapi globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih efisien. Cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi adalah untuk mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa, sehingga tidak menghilangkan nilai budaya dan adat istiadat yang dimiliki. Mempelajari budaya asing menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan dipelajari, namun harus tetap disaring untuk mencegah hilang atau pudarnya budaya lokal yang dimiliki. Beberapa upaya menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro,
meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional, dan lain sebagainya.